طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Pamanda Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaki, Ayahanda Al-Mukarram Abah Mujib, Al-Ustadz Faiz SPDI, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita sehingga kita semua masih bisa beribadah di Masjid Al-Faizin. Semoga nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat ibadah, nikmat taufik hidayah terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Segala harapan, segala cita-cita yang belum terkabul, semoga dipercepat pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah, yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan ibadah, berjuang untuk agama, ibadah ke Mekah, Madinah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra-putri kita, anak keturunan kita, semoga dijadikan anak yang soleh wassolehah, menjadi ahli iman, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan jahat, dijauhkan dari bala musibah. Yang masih belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam riba, dalam zina, dalam minum-minuman, dalam judi, dan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mu'alif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Syekh Sawi, Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa Imam Sawi Muhammad bin Hasan Fatah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Syekh Abdul Karim Salim, Syekh Abdul Qadir Jalani, Habib Abdullah bin Al-Ahdab bin Habib Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai tafsir surah Al-Fil, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Quraisy. Namun sebelum kita lanjutkan surah Al-Quraisy, perlu kita catat bahwasannya kita hidup di zaman akhir ini sebetulnya ada mudahnya. Kita hidup di zaman belakangan, kita nggak kekurangan nasihat.
kita nggak kekurangan peringatan, kita nggak kekurangan contoh, dan kita nggak kekurangan kisah-kisah. Kisah orang baik dan kisah orang jahat semua sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dan sudah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada orang kaya, memiliki harta sangat banyak, akan tapi ketika posisi dia menentang aturan Allah, menentang aturan Nabi dan Rasul, maka Allah hancurkan. Siapa? Qarun. Qarun hartanya sangat banyak, akan tapi ketika dia memposisikan dirinya menjadi musuh Allah, menentang aturan agama, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya, tidak tersisa. Saking banyak hartanya Qarun, kalau sekarang kita nemu harta dibilang harta Qarun, saking kayanya. Dulu ada juga pejabat, ada seorang raja, pimpinan, kaya raya, pimpinan, memiliki kekuasaan sangat besar. Siapa itu? Raja Fir'aun. Saking besar kekuasaannya sampai dia ngaku jadi Tuhan. Akan tapi ketika posisinya menentang aturan agama, menjadi musuh Allah dan Rasulnya, Allah tenggelamkan dia di laut. Jadi ini pelajaran sangat penting. Sebanyak apapun harta seseorang, setinggi apapun jabatannya, tapi ketika dia memposisikan dirinya menjadi musuh agama, menjadi musuh Allah dan Rasulnya, akan tiba saatnya mereka semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pintar, Haman, ya, orang pintar, cerdas, akan tapi ketika kecerdasannya dipakai untuk menentang agama, menentang Allah dan Rasulnya, Allah hancurkan. Dan ada juga pejabat memiliki pasukan yang sangat besar dan sangat banyak, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu Abraha. Dengan kekuasaannya yang besar, dengan bala tentaranya yang kuat, dia berniat menghancurkan Ka'bah. Akhirnya apa? Allah hancurkan. Jadi ini kita umat akhir zaman, nggak kekurangan nasihat, nggak kekurangan peringatan, nggak kekurangan cerita. Cerita yang baik sudah Allah ceritakan. Bagaimana nasib orang-orang baik sudah Allah bahas, sudah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad. Orang-orang jahat, kelompok penentang agama juga sudah dikisahkan, dan bagaimana akibat mereka. Tinggal kita. Ini kita mau ikut yang mana? Kita mau nyontoh yang mana? Lihat Raja Abraha, ya, dengan pasukan gajahnya yang sangat besar. Allah hancurkan? Enggak Allah kirimkan bala tentara yang besar juga, enggak. Cuman Allah kirimkan burung-burung yang kecil. Ya, itu Syekh Sawi sampai menyebut riwayat daripada Abdullah bin Abbas, ya, innaha tayrun bainas sama'i wal ardi ta'sasa wa tafrah. Ya, itu burung, ya, ini burung keluarnya antara langit dan bumi, ya, tiba-tiba nongol aja tuh dari tengah-tengah. Akan tapi ada riwayat lain, kana lahum kharatim ka kharatimit tayr. Itu burung, ya, bukan burung ababil namanya, bukan, tapi burung yang berbondong-bondong. Ababil itu apa? Artinya yang berbondong-bondong. Itu burung kan lahum kharatim. Itu burung punya belalai. Ya. Itu burung punya belalai. Seperti belalai gajah, berarti paruhnya itu panjang. Wa akufu ka akufil kilab. Dan dia punya tangan, ya, punya cakar, itu seperti cakarnya anjing. Ini kalau orang yang nggak ngaji dibilang apa? Khurafat ini. Dibilang khurafat. Ya, biarin, yang nggak percaya mah biar nggak percaya. Ya, ini dijelaskan dalam tafsir Sawi. Kana tayran khadron kharajat minal bahri. Nah, tapi
riwayat Ikrimah, ini burung berwarna hijau keluar dari laut. Laha ru'usun karu'usis siba. Ini burung punya kepala seperti kepalanya binatang buas. Walam taro qabla dzalika wala ba'dahu, yang mana enggak pernah ada burung sebelumnya dan setelahnya yang seperti itu. Jadi bentuk burungnya juga udah aneh. Ya, ini burung kecil tapi banyak. Ini yang menghancurkan pasukannya Abraha. Ya, intinya tinggal kita mau ikut yang mana. Ya, yang orang kaya, pejabat, kemudian orang cerdas, ya, semua sudah diceritakan. Ketika posisinya menentang aturan Allah, mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Dan kita lanjutkan surah Al-Quraisy. Ya. Disebutkan di sini, ya, intinya baik surah Al-Fil maupun surah Al-Quraisy, ya, keduanya bercerita mengenai nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada suku Quraisy. Bayangin, saking mulianya suku Quraisy, sukunya Nabi, sampai turun 2 surat menjelaskan betapa besar nikmat Allah terhadap suku Quraisy. Kemarin surah Al-Fil, ya, kenapa kok Allah binasakan tuh pasukan gajah? Demi memuliakan suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini yang menjaga Ka'bah, yang merawat Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, hilang kemuliaan Quraisy. Ya, ini Allah jaga nih kemuliaan Quraisy. Dengan apa? Allah hancurkan pasukan gajah. Nah, pada ayat Al-Quraisy ini, wa tadhkirihim bi ni'amillahi 'alaihim liyuwahhiduhu wa yashkuruhu. Nah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada suku Quraisy akan nikmat-nikmat yang besar dari Allah, agar mereka semua beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suku Quraisy, kau sudah diberi nikmat sangat banyak, syukur sama Allah, beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya. Jangan sampai nggak tahu diri. Nah, ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan surah Quraisy ini turun di kota Mekah atau turun sebelum Nabi besar Muhammad hijrah. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya surah ini turun di Madinah atau turun setelah Nabi besar Muhammad hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila ini dimulai dengan huruf jer. Ini nggak biasanya. Sesuatu dimulai dengan huruf jer. Ini kalau yang belajar bahasa Arab dia pasti paham. Ya. Ini huruf jar ini huruf yang nggak bisa dipahami maknanya kalau tidak ada kalimat sebelumnya. Contoh di, ya, di itu termasuk huruf-huruf jar itu. Gambarnya seperti itu. Ke masjid, ya pasti kan sebelumnya ada kalimat. Di masjid, siapa yang di masjid? Sebelumnya pasti ada kata-kata li'ila fi Quraisy. Ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Maksudnya apa? Ya, ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan tuh pasukan gajah hancur bagaikan apa? Dedaunan yang dikunyah oleh binatang. Itu bagaikan daun-daunan yang dikunyah oleh binatang hancur lebur. Kenapa kok Allah hancurkan? Li'ila fi Quraisy, demi menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Intinya demi menjaga orang Quraisy, Allah hancurkan pasukan gajah. Kira-kira nyambung apa enggak nih? Nyambung ya. Jadi kalau menurut bahasa Arab ini jarang huruf jarnya di awal. Kok bisa nih huruf jar di awal? Oh, ternyata nyambung dengan surat sebelumnya. Makanya di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, ya, walihada ja'ala Ubay bin Ka'ab hadhi surata suratal fil wahidah walam yufassil bainahuma fi mushafihi bi basmalatin. Nah, ini dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab punya catatan Quran.
dalam catatan Qur'annya Ubay bin Ka'ab, surah Al-Fil sama surah Al-Quraisy satu surat. Tidak dipisahkan dengan bismillah. Jadi apa sih fungsi bismillah? Salah satu fungsi bismillah ialah untuk memisahkan antar surat. Ya, menunjukkan bahwasanya surat yang satu dengan surat yang berikutnya tuh surat yang berbeda, dipisahkan dengan bismillah. Ya, kayak kulhu, habis kulhu al-falaq, habis al-falaq an-nas, kan dipisahkan dengan bismillah. Kalau tidak ada bismillah berarti satu surat. Nah, dalam catatan Ubay bin Ka'ab itu surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy satu surat. Tidak dipisahkan dengan bismillah. Ya, tapi kan yang dipakai kan mushaf Utsman. Ya. Mushaf Utsman yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ya, ini pendapat yang kuat, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy ini dua surat. Ya, dua surat tapi saling berkaitan. Ya. Jadi intinya di sini li'ila fi Quraisy. Ya, itu dalam tafsir Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ijabu. Ya, ini sangat mengagumkan, sangat mengherankan, sangat luar biasa, sangat besar nikmat Allah terhadap orang-orang Quraisy. Ya, ini sangat mengherankan. Allah jaga nih kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan apa? Ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Jadi orang Quraisy punya kebiasaan itu berdagang. Berdagang di musim dingin ilal Yaman. Ya, kalau di musim dingin mereka dagangnya ke Yaman. Was shaif ila Syam fi kulli am. Kalau di musim panas dia berdagangnya ke negeri Syam, ya, ke Syria. Ya, Syria, Palestina. Jadi ini orang-orang Quraisy kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Kalau musim panas mereka berdagang ke Syria. Ya. Jadi ini orang Quraisy ekonominya stabil. Mau musim panas kek, mau musim dingin kek, ekonomi dia stabil. Ya. Kan ada orang yang mana kalau dia jualan di musim panas dia rame jualannya, tapi di musim dingin ngurangin. Ada orang yang jualan di musim dingin rame, tapi di musim panas ngurangin. Contohnya apa? Jualan es. Ya, jualan es di musim panas rame, tapi ketika di musim dingin ngurangin. Ya, ekonomi nggak stabil. Tapi ini orang-orang Quraisy nih mau musim panas, mau musim dingin, ekonomi dia stabil. Ya. Yasta'inuna birrihlataini litijara alal maqami bi Makkah li khidmatil baiti alladhi wa fakhruhum. Itu untuk apa orang-orang Quraisy berdagang? Ya, ternyata orang Quraisy berdagang itu bukan hanya untuk kebutuhan suku mereka saja. Jadi mereka ini nanti dagang, habis dagang hasilnya itu dia bagi-bagi ke sukunya. Ya, dibagi-bagi rata tuh. Ya, ke sukunya. Nah, itu bukan hanya untuk kebutuhan mereka, akan tapi untuk apa? Untuk khidmatul bait, untuk merawat Ka'bah alladzi wa fakhruhum, yang mana Ka'bah ini menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy. Kenapa kok menjadi kebanggaan orang Quraisy? Karena orang Quraisy ini mendapat amanah merawat Ka'bah, ya, yang mengganti, ya, yang merawat Ka'bah, yang mengganti apanya? Penutupnya, kemudian yang melayani jamaah haji, jamaah umroh itu orang-orang Quraisy. Itu termasuk kebanggaan mereka. Jadi mereka itu berdagang tujuannya apa? Untuk menghidupkan Masjidil Haram, untuk merawat Ka'bah, untuk melayani jamaah haji dan umroh. Ya, ini termasuk kebanggaan bagi orang-orang Quraisy. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, kemudian Allah ingetin, orang Quraisy, kau kan sudah diberi nikmat sangat banyak. Tuh, ada pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Yang mana kalau Ka'bah hancur berarti reputasi engkau juga hancur. Tapi Allah jaga engkau. Kemuliaan kalian dijaga oleh Allah. Dan juga kalian diberi kemudahan mencari nafkah.
Ya, ini berdagang nggak ada yang iri sama suku Quraisy. Jadi suku Quraisy pergi ke negara mana aja dagang tuh nggak ada yang iri orang. Kenapa kok nggak iri? Oh iya, mereka nih nyari nafkah bukan hanya semata-mata untuk pribadi, tapi untuk merawat Ka'bah. Jadi kemana-mana tuh suku Quraisy dihormati, disegani. Kenapa? Karena mereka yang merawat Ka'bah. Mereka nanti yang menjadi pelayan untuk orang haji dan umroh. Jadi nggak ada yang iri. Jadi kemananya tuh nggak diganggu orang Quraisy. Jadi berdagangnya dia bebas, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merampok, tidak ada yang iri, tidak ada yang hasut. Ya. Sampai ada riwayat tuh suku Quraisy ya, banyak diberi nikmat. Pertama, Nabi besar Muhammad dari suku Quraisy. Yang kedua, Nabi juga dari suku Quraisy. Nabi Muhammad ya, seorang nabi, seorang rasul dari suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy juga yang merawat Ka'bah dan menjamu jamaah haji dan umroh, menjadi pelayan jamaah haji dan umroh. Kemudian Allah berikan dia tempat yang aman. Ya, Makkah itu nggak dijajah, nggak ada yang menjajah Makkah. Ya, di sana tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, tidak ada begal. Kayak di sini aman tuh. Kemudian ekonomi juga mereka dimudahkan, meskipun mereka hidup di tempat yang tandus, ya, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, tapi buah apa aja masuk ke sana. Ya, makanan apa aja masuk ke sana, buahnya segar-segar. Nah, jadi di tempatnya tidak ada kehidupan, tapi mereka dimudahkan untuk mencari nafkah ke luar negeri, dan itu dijaga keamanannya oleh Allah. Nah, jadi di sini Allah berfirman, orang Quraisy, kau kan udah dikasih nikmat yang banyak. Dikarenakan kau sudah dikasih nikmat yang banyak, maka falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah Tuhannya Ka'bah. Ya, kalian udah diberi nikmat yang begitu banyak. Sekarang sembahlah Allah Tuhannya Ka'bah. Ya. Alladzi at'amahu min ju', yang mana Allah ya, Rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah itu telah memberi engkau makan dari kelaparan. Ini kalian tinggal di tempat yang tandus, tinggal di tempat yang kering, tapi kalian enggak kesusahan, enggak kehausan, enggak kelaparan. Dikasih nikmat ekonomi yang stabil. Ya, wa amanahum min khauf, dan kalian juga sudah diberi nikmat merdeka, tidak ada yang ngejajah. Kalau ada yang ngejajah pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sama Allah di sini dua nikmat. Nikmat apa tuh? Pertama, diberi makan dari rasa lapar. Yang kedua, diberi keamanan dari rasa takut. Ya. Jadi nikmat ekonomi sama nikmat keamanan. Ini dua nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kata Allah, ya, meskipun nikmat yang aku berikan kepada kalian banyak, ya, akan tapi ini dua nikmat ini ingetin. Ya. Seandainya Allah nggak ngasih nikmat yang lainnya, cuma ngasih nikmat dua ini, dikasih nikmat ekonomi sama nikmat aman, itu udah berhak kita, sudah sangat pantas nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah kasih nikmat yang begitu banyak. Maka apa? Jangan sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang Quraisy udah dikasih nikmat begitu banyak, masih kufur dia. Tentang Nabi Muhammad, ya, mendustai Nabi besar Muhammad. Akhirnya itu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan mereka paceklik sebagaimana paceklik yang pernah terjadi di zamannya Nabi Allah Yusuf. Itu pada zaman Nabi Allah Yusuf itu pernah terjadi paceklik selama 7 tahun, gak turun hujan, ya, tumbuh-tumbuhan kering semua, binatang-binatang banyak yang mati, ya, kekeringan. Nah, ini orang-orang Quraisy dikarenakan menentang Nabi besar Muhammad, memusuhi Nabi besar Muhammad, Nabi angkat tangan doa tuh, ya Allah, jadikan orang-orang Quraisy ini paceklik sebagaimana paceklik kesusahan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Allah Yusuf. Padahal ekonomi enak dia,
Ekonomi stabil, tapi berkat doa Nabi itu akhirnya dikasih susah dia. Fastadda alaihimul qahta. Akhirnya terjadi paceklik. Wasabahumul juhda wal ju'. Ya, hujan enggak turun. Ya, air enggak ada, kering, binatang-binatang enggak bisa minum, mati semua. Ya, anak-anak mereka kelaparan semua. Faqalu ya Muhammad ud'u lana fa inna mu'minun. Nah, kalau ketika udah susah begitu tuh, orang Quraisy udah kelaparan, udah kekeringan, binatangnya banyak yang mati, ya, bayi-bayi, anak kecil pada nangis semua. Baru dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, ya, ud'u lana fa inna mu'minun. Ya, doa lagi ya Rasul. Angkat semua nih paceklik ini, angkat semua kesusahan ini. Kami beriman kepada Engkau. Nyerah juga dia. Ya, sekarang kami beriman. Wahai Rasul, doa kepada Allah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhsabatil bilad wa akhsaba bi ahli Makkah bahril qati wal juh wa hadha hujjatun man yaqul inna surah madaniyah. Akhirnya ya Nabi Muhammad berdoa lagi. Akhirnya suku Quraisy yang tadinya kekeringan, yang tadi kelaparan, itu ekonominya menjadi stabil lagi. Makanya ada yang berpendapat bahwasanya surat ini surah madaniyah. Itu ketika Nabi besar itu sudah hijrah. Ini ketika Nabi sudah hijrah, ya Nabi masih dihalangi untuk masuk ke kota Mekah. Bahkan orang-orang Islam ya dilarang masuk kota Mekah dan mereka memusuhi Nabi besar Muhammad. Akhirnya disumpahin sama Nabi, sumpahin kesusahan, baru dah mereka tunduk nyerah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari surat ini, ya intinya baik surah Al-Fil maupun surah Al-Quraisy ini sama-sama menjelaskan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada suku Quraisy. Itu sukunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hikmah kenapa kok sukunya Nabi justru nentang Nabi? Kenapa kok sukunya nggak beriman? Justru sukunya yang pertama kali musuhin Nabi. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk menutup pintu fitnah. Jadi kalau dari awal suku Quraisy ini dukung Nabi Muhammad, ini orang-orang kafir bakal berkata, itu mah Nabi Muhammad bikinan suku Quraisy. Biar suku Quraisy itu mulia, biar suku Quraisy itu agung. Akhirnya jadiin dah satu orang tuh, jadi Nabi dan Rasul. Nah, akhirnya apa? Jadi fitnah kalau begini. Makanya untuk menutup pintu fitnah, ya ternyata apa? Yang pertama kali musuh Nabi sukunya sendiri. Itu ketika Nabi besar Muhammad sedang berdakwah, ini datang orang-orang akan pergi haji ya ke Mekah. Kan orang haji kan dari dulu, dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Itu kalau ada yang haji ke Mekah, itu Nabi nyamperin ya ke tenda-tenda mereka tuh. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir, ada yang dari Palestina. Dia hampir sama Nabi. Nabi dakwah ya, menyampaikan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Nabi akhir zaman. Datang Abu Lahab. Itu datang Abu Lahab, copot sendal ya, sambil ngusir Nabi. Nabi dipukul pakai sendal, pergi, pulang. Ini jangan dengerin, ini ponakan saya memang nggak benar. Kurang ajar apa enggak? Ini ponakan saya, ini jangan dengerin, memang nggak benar ini orang. Bayangin Nabi ya, dakwanya Nabi. Jadi yang pertama kali tentang siapa? Sukunya sendiri. Di antaranya siapa? Pamannya tuh. Setiap Nabi dakwah diusir sama dia. Jangan dengerin, ini ponakan saya. Coba gimana tuh Pak? Kalau orang yang ini, ini pamannya aja nggak beriman. Ya. Hikmahnya apa? Untuk menutup pintu fitnah. Ya. Bahwasanya ini kenabian ini buatan orang Quraisy, tapi tidak. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dalam tafsir dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, dalam catatan Qur'annya Ubay bin Ka'ab, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy jadi satu surat. Tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tadi nyambung tuh. Ya, karena jarang tuh li'ila huruf tapi di awal. Itu jarang. Ternyata berkaitan dengan apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kuli ila fi Quraisy. Nyambung itu. Satu surat dalam mushaf Ubay bin Ka'ab. Tapi dalam mushaf Utsman ya, surah Al-Fil dan Quraisy itu dua surat tapi saling berkaitan. Shallu ala Muhammad.
Ya. Kemudian yang ketiga, Allah hancurkan pasukan gajah karena Allah ingin menjaga nikmatnya orang Quraisy. Apa? Nikmat apa? Kebiasaan mereka berdagang. Berdagang di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syria. Kenapa kok dijaga nikmat ekonomi mereka? Karena mereka berdagang, bekerja bukan untuk pribadi, akan tapi apa? Untuk perawatan Ka'bah dan menjamu jamaah haji dan umroh. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kita punya harta, kita punya jabatan, gunakan untuk membantu agama. Itu Habib Ahmad bin Hasan Fatak, guru kami. Kalau ada orang cerita, "Oh Habib itu orang kaya." Ya. Kata Habib Ahmad, sejauh mana harta dia bermanfaat untuk agama? Kalau harta dia bermanfaat untuk agama, dia beruntung. Tapi kalau hartanya nggak ada andil untuk agama, ya, apa kata Habib Ahmad? Kalau bicara kaya, itu Qarun lebih layak untuk dijadiin bahan cerita. Ya, itu lebih kaya. Ya, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk agama, ya percuma. Ya. Nah kemudian di sini Allah mengingatkan sama orang Quraisy, suku Quraisy. Seandainya Allah nggak ngasih nikmat yang lainnya, cuman ngasih nikmat dua, misal nikmat makan, ya, stabil ekonomi, sama nikmat merdeka, aman dari penjajahan, maka itu udah layak, itu nikmat besar itu. Sudah selayaknya falyabudu rabb hadzal bait, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang Allah kasih ini bukan hanya dua nikmat, tapi nikmat yang sangat banyak. Sama kita juga nih. Kita tinggal di Indonesia, ya, kita bebas berdagang, kita bebas bekerja, kita bebas aktivitas, ya, kita makan, alhamdulillah nggak ada yang kelaparan. Kemudian juga kita diberi nikmat keamanan, tidak ada yang menjajah. Ya, seandainya Allah nggak ngasih nikmat yang lain, cuma nikmat dua ini, ekonomi yang stabil, bisa makan, sama nikmat aman dari penjajahan, ini sudah pantas kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi yang Allah kasih sangat banyak. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya, sampai sekarang nggak bisa nih ngaji seperti ini. Ya, ngaji seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya selalu dijajah. Kumpul nggak bisa, ada bom dan lain sebagainya. Kalau bapaknya keluar rumah, anaknya keluar rumah, nggak tahu kira-kira ketemu lagi apa enggak. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak aman. Nih kita nikmat yang sangat besar. Ya, maka hendaknya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Ya. Jadi Jumat itu hukumnya wajib berjamaah kecuali bagi 4 kelompok. Yang pertama mamlukun, budak. Ya, budak nggak wajib sholat Jumat. Wa mar'atun, perempuan juga nggak wajib sholat Jumat. Wasobiyun, anak kecil yang belum balik, itu nggak wajib sholat Jumat. Wa maridun, dan orang yang sakit, ya, sakit sampai nggak bisa jalan ke masjid, ya, ini juga nggak wajib sholat Jumat. Riwayat Ibnu Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafir jum'ah. Ini ada riwayat lain, demikian pula orang musafir itu nggak wajib sholat Jumat, tapi musafirnya yang sudah pergi dari sebelum subuh. Ya, dari sebelum subuh dia udah meninggalkan rumahnya, maka dia nggak wajib sholat Jumat. Artinya kalau dia nggak Jumatan, dia nggak dosa. Tapi kalau dia Jumatan ya bagus. Ya, apalagi kalau kita naik kendaraan sendiri, ya sayanglah kalau nggak Jumatan. Ya, akan tapi bicara wajib atau tidak, orang musafir yang berangkatnya sebelum subuh, dia tidak wajib Jumat. Tapi kalau bisnya berangkatnya pagi, ya, atau berangkatnya habis Jumat, ya wajib dia sholat
Jumatan dulu baru musafir. Nah, al-makna al-ijmali, makna secara global. As-syari'u hakim yura'i fit tasri'i masalihan nas. Jadi agama ini, syariat ini menjaga kemaslahatan manusia. Wa yarfa'u anhumud darar, dan enggak mau manusia ini menjadi susah. Idza kana hunaka mani'un minas sighali dhimmah bil wujub, apabila ada sesuatu yang dapat mencegah seseorang dari sholat, maka kewajibannya jadi hilang. Ya. Imma mani dzati aw li'arid. Ya. Baik itu pencegahnya itu internal ataupun arid yang datang secara tiba-tiba. Ya. Contoh, faswabiyu lam yasil haddut taklif falam yujib alihil jum'ah. Ya, anak kecil yang belum balik maka dia nggak wajib Jumat. Ya, dikarenakan dia belum balik, itu yang menghalangi dia dari wajib. Ya, kalau dia sudah balik maka dia wajib Jumat. Nah, jadi ini jangan sampai udah besar, bahkan udah tua, ya rambut udah beruban, tapi Jumatan masih main-main, Jumatan masih nyantai-nyantai. Nah, ini berarti apa? Cuman fisiknya doang tua, fisik tua, tapi pikiran masih anak-anak. Kira-kira banyak gak yang begitu? Banyak. Ya, dia kumisan, dia jenggotan, punya anak, bahkan punya cucu. Ya, Jumatan nggak Jumatan dia. Berarti apa? Pikirannya masih anak-anak, pikirannya masih bocah. Kenapa kok bocah nggak wajib Jumat? Ya karena memang waktunya main mereka. Mereka masih waktunya main, masih belum ada tanggung jawab. Tapi kalau sudah dewasa, masih belum mau sholat Jumat, berarti apa? Pikirannya masih bocah, masih anak-anak. Ya, nggak dewasa-dewasa yang seperti itu. Wal mar'atu mustaghilatun bidariha wa khidmatu atfaliha wa yukhsha 'alaiha minal fitnah. Sedangkan perempuan, ya mereka sibuk ngurus rumah, ya nyapu, ngepel, nyuci, ya. Kemudian juga wa khidmatu atfaliha, sibuk ngurus anak, ya. Wa yukhsha 'alaihal minal fitnah, dan juga takut juga campur baur, akhirnya apa? Jadi fitnah. Jadi nggak bagus campur baur laki perempuan. Maka perempuan nggak wajib Jumat. Akan tapi ya, kalau perempuan hadir Jumat, maka dia nggak perlu sholat duhur lagi. Ya, di Mekah, Madinah itu perempuan Jumatan. Ya, boleh apa tidak boleh? Yang penting tempatnya jangan campur baur sama laki-laki. Ya, ini ada beberapa daerah sampai sekarang itu perempuan masih Jumatan. Ya, itu gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi mereka nggak wajib. Perempuan tuh nggak wajib Jumatan. Tapi seandainya dia hadir Jumat, maka dia nggak perlu ngulang sholat duhur. Wal musafiru lam tajib alaihil jum'ah listighali balihi bis safar. Demikian pula orang yang musafir dalam perjalanan, dia juga nggak wajib Jumat. Kenapa? Karena sedang sibuk dalam perjalanan. Ya, orang yang sedang perjalanan itu sedang sibuk, ya, sedang susah, maka dimudahkan oleh agama nggak wajib Jumatan dengan syarat perginya sebelum subuh. Ya, akhirnya mendapat keringanan, dia nggak wajib Jumat. Wal maridu la yaqdir 'alal huduri falam tajib 'alil jum'ah. Demikian pula orang yang sakit yang nggak bisa hadir ke masjid, dia juga nggak wajib Jumat. Idla haraja alih, artinya kalau dia nggak Jumatan dia nggak dosa. Ya, kan tapi ini yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai cuman pilek doang, cuman puyeng-puyeng dikit nggak Jumatan, jangan. Ya, selagi masih bisa jalan, hadir Jumat. Wal mamluku mukallafun bi khidmati sayyidihi falam tajib alaihi. Demikian juga budak. Ya, budak ini dia wajib kerja kepada tuannya, dia juga nggak wajib Jumat. Tapi sekarang udah nggak ada budak, ya. Walam yusallin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah bi Arafat fi hajjatil wada. Demikian pula Nabi besar Muhammad nggak sholat Jumat ketika wukuf di Arafah, ketika haji wada. Makanya kalau wukufnya itu berbarengan dengan hari Jumat, itu disebut haji akbar. Ya, disebut haji akbar. Itu ada riwayat
lebih afdol dibanding 70 haji biasa. Meskipun nanti riwayatnya ini mursal. Ya. Terlepas dari itu semua, ya, ini kalau wukuf di Arafahnya pas hari Jumat, ini namanya haji akbar. Ya. Kenapa kok disebut haji akbar? Karena bertepatan dengan hajinya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkumpul tuh, ya, hari Jumat hari mulia, kemudian hari Arafah juga hari mulia. Ya, kemarin gembar-gembornya dikira kemarin haji akbar. Ya, ternyata enggak, kemarin wukufnya hari Kamis. Kalau wukuf hari Kamis itu bukan haji akbar. Ya, semoga kita semua bisa haji dan umroh. Amin. Ini ada kabar haji tahun ini itu hampir separuh, Pak, nggak sah. Haji tahun ini. Jadi haji tahun ini hampir separuh itu tidak sah dan harus diulang tahun depan. Dikarenakan tidak sempat wukuf di Arafah. Kenapa? Nggak keangkut. Masih ada di hotel tuh, nggak keangkut. Ya. Dan juga ternyata haji tahun ini banyak kekacauan. Orang tua terpisah dari anak. Ya, satu rombongan terpisah jadi 3 hotel. Pimpinan sama jamaahnya kepisah, itu gimana? Ya, ada yang sakit, yang ngedampingin anaknya atau kepisah. Kalau udah kepisah itu gimana? Suami istri kepisah. Ya, ada orangnya di mana, kopernya di mana. Udah nyampe hotel ini ternyata hotelnya beda, jalan tuh orang-orang tua. Ya, sedangkan di sana medannya berat. Ya, kita di sini jauh dikit naik motor, jauh dikit naik angkot. Ya, di sana repot, mana-mana jalan kita. Ya, kemana-mana jalan. Bahkan itu kemarin kabarnya banyak yang jalan dari Musdalifah. Jadi dari Musdalifah ke Mina itu banyak jalan. Tidak ada angkutan bis. Ya Allah. Ini banyak kekacauan. Ini haji tahun ini. Nah, itulah yang sangat disesalkan. Ya, ini ada jamaah haji yang mengabarkan hampir separuh katanya. Ya, intinya banyak yang tidak sempat wukuf di Arafah. Sedangkan apa? Al-hajju Arafah. Inti haji itu wukuf di Arafah. Enggak bisa wukuf, maka belum haji dia. Dikarenakan wukuf di Arafah ini wajib, itu orang yang sakit, sedang sakit, itu meskipun dia nggak sadar, itu ambulan nanti lewat di Arafah, sekedar lewat untuk menggugurkan kewajiban. Ya, semoga kita semua sampai ke sana dan dalam keadaan sehat. Nah, itu ketika Nabi besar Muhammad haji, ya kebetulan wukufnya itu pada hari Jumat. Nah, itu Nabi Muhammad nggak sholat Jumat. Ya, sholat Jumat jadi tidak wajib. Kenapa? Karena sedang sibuk dengan amalan-amalan haji. Demikian pula ini orang haji sholat Idul Adha apa tidak? Ya, ada khutbah Idul Adha apa enggak? Enggak. Karena mereka sibuk mau melempar jumroh. Nah, itu Pak. Ya. Nah, wa bihadza tatajalla laka samahatul Islam wa yusruh. Ya, dengan ini berarti apa? Agama Islam itu Pak memudahkan. Ya. Orang sedang sakit kan lagi susah. Orang sedang musafir kan lagi susah. Itu perempuan-perempuan ngerawat anak kecil, bayi, ya kan susah itu. Maka nggak ditambah kesusahan dengan diwajibkan Jumat. Ya, dimudahkan mereka, nggak wajib Jumat. Jadi tadi yang nggak wajib Jumat itu budak, perempuan, kemudian anak kecil dan orang sakit. Dan tadi ada tambahan musafir. Ya. Dan perlu dicatat, ini banyak orang yang sudah dewasa, sudah kumisan, sudah jenggotan, bahkan sudah ubanan, tapi pikiran masih anak-anak. Ya, belum ada pikiran sholat, belum ada pikiran ke masjid. Jangankan mau sholat, rencana sholat aja nggak ada itu. Bayangin, jangankan mau sholat, rencana mau sholat aja kagak ada. Itu berarti apa? Pikiran masih anak-anak, pikirannya cuma main-main aja. Na'udzubillah min dzalik. Dia belum sadar bahwasanya hidup di dunia hanya sementara, itu untuk ibadah kepada Allah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Allah berikan kita nikmat ibadah. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang belum sholat, ya terutama sholat Jumat, ya semoga diberikan taufik hidayah, digerakkan hatinya untuk ke masjid,
beribadah kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farijal Muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang punya luang waktu habis Isya kita tahlilan di almarhum Bapak Didin ya, itu tempatnya Bang Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.